Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vahem. Dengan tidak jemu-jemunya kami menyerukan nama Yahweh, karena hanya Yahweh lah Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya pada saat ini kami memuji-muji dan meninggikan nama Bapa Yahweh. Dan setelah kami memuji-muji, kami ingin mendengar isi hati dari Bapa Yahweh bagi kami di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Tuhan urapi setiap kami, biarlah urapan itu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Elohim dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, sesuai dengan flyer yang sudah Bapak Ibu Saudara terima, hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Setan dalam Perspektif Ibrani. Kalau kita melihat dalam dunia realitas, dalam dunia kenyataan, saudara-saudara, ada orang-orang tertentu yang tidak percaya adanya setan. Saya pernah nonton YouTube, adanya YouTuber yang explore di tempat-tempat yang angker gitu ya. Kemudian ada tamu-tamu yang datang, di mana tamu-tamu itu adalah orang-orang yang tidak percaya adanya setan karena dianggap rekayasa. Tetapi pada akhirnya berakhir dengan pingsan ketika ketemu makhluk astral, saudara-saudara. Dan ada beberapa YouTuber yang explore, jadi mereka pekerjaannya mencari berkat dari YouTube dengan explore di tempat-tempat yang angker. Ya itu tidak masalah, namanya juga pekerjaan.
Tetapi yang saya soroti adalah adanya orang-orang yang tidak percaya adanya setan. Di dalam Al-Quran juga ditulis adanya setan dan jin. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya adanya setan dan jin, bukan mengimani ya, tetapi tidak percaya adanya setan dan jin, berarti tidak pernah membaca kitabnya sendiri. Di dalam Hinduisme atau agama Hindu memang tidak disebutkan secara spesifik, tetapi mereka menyebutnya 3 hal. Yang pertama Asura. Asura adalah makhluk yang sering dianggap sebagai lawan para deva. Namun bukan selalu jahat. Ada Asura yang saleh dan ada yang jahat. Ini menurut kepercayaan Hindu. Jadi seperti Casper gitu. Casper kan setan yang baik. Kira-kira begitu. Casper tahu enggak? Kalau enggak tahu ya kebangetan. Kemudian yang kedua raksasa, yaitu makhluk jahat pemakam manusia yang sering muncul dalam kisah Ramayana dan Mahabharata. Kemudian yang ketiga pisaca, yaitu roh jahat atau setan yang sering dikaitkan dengan kematian dan penyakit. Artinya walaupun tidak spesifik, tetapi Hinduisme atau agama Hindu percaya adanya makhluk astral. Kemudian Buddhisme atau agama Buddha juga ada 3 istilah yang diungkapkan. Yang pertama adalah Mara. Mara adalah figur yang dalam ajaran Buddha sering dihubungkan dengan penggoda utama yang menghalangi pencerahan. Ia berusaha menggoda Buddha Gautama sebelum mencapai kebangkitan sempurna atau moksa. Ini yang pertama. Yang kedua, Pretas. Pretas itu diyakini sebagai hantu lapar. Makhluk yang mengalami penderitaan akibat karma buruk mereka di kehidupan sebelumnya. Sering digambarkan sebagai makhluk kelaparan abadi. Itu yang kedua. Yang ketiga Asura. Asura sama seperti dalam Hindu, dalam Buddhisme Asura adalah makhluk yang sering berperang melawan dewa dan cenderung memiliki sifat iri dan penuh amarah. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan asing yang saya sampaikan sekilas dengan tujuan untuk menjadi pembanding dengan iman kita kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes. Dalam bahasa Ibrani, Satan atau setan juga diartikan dari sifat dan perbuatannya yang punya arti musuh atau penentang, jahat, penipu, pendusta, penuduh, penghalang dengan sifat-sifatnya yang sombong. Ada banyak sifat-sifat lain dari setan yang terkemuka adalah kesombongan. Jadi kalau ada orang yang sombong, itu orang yang masih ada setannya di dalam dirinya. Karena itu sifatnya setan. Kitab suci katakan apa yang bisa kita sombongkan di dalam kehidupan kita? Tidak ada. Manusia lahir telanjang, pulang pun tidak akan membawa pakaian. Paling-paling hanya pakaian yang dibawa sampai ke makam. Setelah itu selesai. Semua akan kembali menjadi tanah. Nah, kita lihat saudara-saudara tadi di dalam perspektif Ibrani, Satan diartikan dari sifat dan perbuatannya juga, yang artinya musuh atau penentang, jahat, penipu, pendusta, penuduh, penghalang dengan sifatnya yang sombong. Meskipun kata-kata tersebut masing-masing dalam bahasa Ibrani punya bahasanya sendiri, punya katanya sendiri. Nah, sekarang kita lihat di dalam capture 1 di dalam kitab Injil Yohanan pasal 6 ayat yang ke-70. Wayaan otam Yeshua halo snaim asar bakarti bakem we ekhat mikem satanhu. Kalau diterjemahkan kata per kata,
Bunyinya, dan menjawab mereka Yesua, bukankah 12 aku telah memilih kamu sekalian dan satu dari antara kamu jahat atau musuh dia. Tapi dalam bahasa Ibraninya di sini apa saudara-saudara? Satan, tetapi diterjemahkan musuh. Artinya, dan Yesua menjawab mereka, bukankah aku telah memilih kalian 12 dan satu dari kalian adalah jahat. Tapi bahasa Ibraninya bukan jahat melainkan Satan. Ya, jelas di sini ditulis sin tet nun akhir Satan. Tetapi diterjemahkannya jahat karena seperti yang tadi saya sampaikan secara perspektif Ibrani, Satan juga diartikan dari sifat dan perbuatannya yang punya arti musuh atau penentang, jahat, penipu, dan sebagainya. Nah, jahat itu sendiri punya arti dalam bahasa Ibraninya, yaitu res, ayin, itu yang pertama. Sedangkan musuh secara umum bahasa Ibraninya oyef, baik secara pribadi maupun nasional. Yang ketiga, musuh dalam arti lawan yang menekan atau menyusahkan, yang disebut dengan sar, sade, dan r. Kita lihat capture 3-6. Mazmur 27 ayat 1-2, perhatikan. Ini ayat 1 terlebih dahulu. Le David Yahweh ori weyishi mimi ira Yahweh mawos kai mimi efkat. Yang kalau diterjemahkan dari David, Yahweh terangku dan keselamatku, terhadap siapakah aku takut? Yahweh benteng kekuatan hidupku, terhadap siapa aku akan gentar? Terjemahan secara literarnya berbunyi dari David, Yahweh adalah terangku dan keselamatanku, terhadap siapa aku takut? Yahweh adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku akan gentar? Dari ayat ini kita belum bisa menemukan apapun, tetapi coba kita lihat ayat yang kedua. Bikraf alai mereim leikol et besari sarai. Ini ada sarai ya. Sarai bukan sarai, tapi sadires, itu musuh-musuh. We oyefai li hema kafslu wenafalu. Di sini saya garis bawahi yang merah-merah ini. Mereim itu diterjemahkan jahat, sedangkan weorefai diterjemahkan dengan benci. Sarai ini musuh-musuhku. Jadi setiap kata itu punya makna sendiri-sendiri, tetapi bisa juga diterjemahkan dari kata Satan. Karena Satan itu diambil dari sifat-sifatnya juga. Kemudian kita lihat lagi, ini artinya ya, ketika orang-orang jahat, nah ini yang jahat ya, mendekat kepadaku untuk memakan dagingku, para musuhku yang ini, dan pembenci-pembenciku mereka tersandung dan jatuh. Ini ayat yang kedua di mana setiap kata ini punya arti sendiri-sendiri, tapi terkadang juga diterjemahkan dari kata setan. Sampai di sini bisa dipahami saudara-saudara. Jadi setan bisa diartikan jahat, musuh, dan pembenci. Ini adalah sifat-sifatnya setan. Tapi dalam perspektif Ibrani dipergunakan sebagai makna atau artinya. Sekarang kita lihat Kejadian 6 ayat yang kelima. Wayar Yahweh kiraba ra at ra, ini ada ra ya. Ha Adam ba'aret bekal yetser maksefot liburak ra kal hayom. Terjemahannya satu kata per kata, dan melihat Yahweh bahwa bertambah kejahatan manusia di bumi, dan segala rancangan pikiran hatinya hanya jahat sepanjang hari. Arti secara literarnya, dan Yahweh melihat bahwa besar kejahatan manusia di bumi, dan setiap rancangan pikiran hatinya adalah jahat sepanjang hari. Ini
jahat punya arti tersendiri, tapi tadi diterjemahkan dari kata apa? Satan. Ya, sampai di sini bisa dipahami saudara-saudara. Saya tambah lagi Yesaya 5 ayat yang ke-20. Hoi haomrim lara, ini pakai ra lagi ya. Res ayin. Tof latof ra samim kosek. Leor beor lekosek. Samim mar lematof umatof lemar. Celakalah orang-orang yang mengatakan jahat ra tof itu baik terhadap yang baik, jahat menjadikan gelap sebagai terang, dan terang sebagai gelap, menjadikan pahit sebagai manis, yang manis sebagai pahit. Kalau diterjemahkan secara literal berbunyi, celakalah orang-orang yang mengatakan yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, yang menjadikan gelap sebagai terang dan terang sebagai gelap, yang menjadikan pahit sebagai manis dan manis sebagai pahit. Selain bisa kita soroti makna dari Satan itu jahat, dari kalimat ini bisa mengandung makna memutar balikkan fakta. Manis dikatakan apa? Pahit. Terang dikatakan baik, dikatakan itu yang sekarang sedang terjadi di negara kita. Semua diputar balikkan. Ya, nanti kita akan sampai lebih dalam lagi di sana. Nah, hal ini mengandung makna, artinya bahwa semua yang tidak baik, yang negatif itu berasal dari setan. Apa saja hal-hal yang negatif, pokoknya yang tidak sesuai dengan jalurnya firman, itu berasal dari setan. Nah, coba kita introspeksi dalam diri kita sendiri, masih adakah setan di dalam pikiran dan hati kita? Terkadang memutar balikkan fakta. Apalagi di Indonesia sekarang ini berita hoax merajalela di mana-mana. Kebencian terhadap presiden kita luar biasa. Padahal orang-orang berpendidikan. Saya dalam hal ini tidak berbicara soal politik, tetapi berbicara soal sifatnya setan. Mahasiswa itu sekolah supaya pinter, saudara-saudara. Tetapi kenyataannya mereka bukan mahasiswa, tapi mahasewa. Yang penting disewa. Mungkin orang mengatakan, kenapa Pak Yakub larinya ke sana? Inilah sifat setan. Korupsi di Indonesia itu terbesar di seluruh dunia, saudara-saudara. Padahal income per kapitanya tidak terbesar. Ini semua adalah kondisi akhir zaman, membuktikan bahwa Yeshua tidak lama lagi akan datang kembali untuk yang kedua kali. Jadi jangan kita melihat seperti itu, kita ikut sorak-sorak. Saya sangat prihatin, saudara-saudara. DPR yang katanya mewakili rakyat, ternyata tidak mewakili rakyat. Ini realitas. Kalau ditanya Pak Yakub buktinya ada enggak? Enggak ada, namanya maling kok. Masa mau ditunjuk-tunjukkan? Tapi realitasnya ada. Dari sejak Presiden Jokowi ingin mengesahkan undang-undang apa saudara? Perampasan aset koruptor, enggak pernah terjadi. Sementara Presiden Prabowo sedang membredel para koruptor di demo. Ini betul-betul tidak masuk akal. Itu memutar balikkan fakta seperti kitab Yesayahu pasal 5 ayat yang ke-20. Saya sampaikan ini karena ini hak saya untuk bicara. Berita-berita hoax jadi konsumsi yang luar biasa. Ada yang motivasinya untuk menaikkan rating viewer supaya bisa dapat duit dari YouTube atau TikTok. Tetapi dengan mengorbankan masyarakat, memutar balikkan fakta. Jadi dalam perspektif Ibrani sebagai gelar umum, setan dapat merujuk kepada siapa saja yang bertindak sebagai lawan atau penuduh, bahkan dalam wujudnya manusia sekalipun. Kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-14, perhatikan.
Wa yakem Yahweh Satan. Ini apa? Satan ya. Sin tet nun akhir. Lismo et hadat haadomi mizera hamelek hu beedom. Dan membangkitkan Yahweh lawan atau musuh. Sebetulnya kalau Satan itu hanya dalam bentuk letterlek arti, terjemahannya di sini seharusnya apa, saudara-saudara? Ya Satan juga. Bagi Shlomo ini tidak diterjemahkan karena kata sambung Hadad orang Edom dari keturunan raja dia di Edom. Kalau diterjemahkan secara literal berbunyi dan Yahweh membangkitkan musuh bagi Shlomo Hadad orang Edom dari keturunan raja dia di Edom. Di sini menggunakan kata musuh. Sebetulnya kalau sesuai dengan apa yang kita pikir selama ini bahwa setan itu berwujud satu pribadi, maka di sini terjemahannya dan Yahweh membangkitkan setan bagi Shlomo. Betul, saudara? Betul ya? Tetapi melalui pengajaran pada pagi hari ini, setan dalam perspektif Ibrani itu bukan pribadi, tetapi sifat dan karakter serta apa yang dilakukan oleh setan. Satu lagi di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-23. Wa yakem Elohim lo Satan, ini Satan lagi. Et Rezon ben Eliada Aser Barak Meet Hadadezer Melek Sofa Adonai. Dan membangkitkan Tuhan baginya. Satan di sini berarti lawan musuh, Rezon putra Eliada yang melarikan diri dari Hadadezer raja Sofa tuannya. Kalau diterjemahkan secara literal berbunyi dan Elohim membangkitkan baginya musuh, yaitu Rezon putra Eliada yang melarikan diri dari Hadadezer raja Sofa tuannya. Jadi di sini kata Satan diterjemahkan musuh. Jadi melalui apa yang saya sampaikan pagi ini, perspektif atau pola pikir kita tentang setan sudah harus berubah. Nah, tapi wujudnya macam-macam, yaitu jenisnya saja. Ya, seperti manusia juga kan wujudnya macam-macam. Dari kulitnya saja ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat, ya kan? Tapi tidak ada yang belang bentong, tidak ada. Jadi macam-macam. Setan juga, setan di Indonesia dengan setan di Amerika beda. Kalau setan di Indonesia apa? Pocong, kuntil anak, tidak ada kuntil bapak, genderuwo. Kalau di Amerika Dracula, ya. Kalau di China yang jalannya loncat-loncat begitu, ya. Jadi masing-masing itu sebetulnya karena memiliki teritorial yang berbeda-beda. Nah, saya lanjutkan. Sebagai makhluk sorgawi dalam kitab Iyob, Satan itu diterjemahkan dengan lawan. Adalah salah satu makhluk sorgawi yang berperan sebagai pendakwa di hadapan Elohim, bukan sebagai penguasa kejahatan seperti dalam teologi Kristen. Kalau kita membaca di dalam Iyob 1 ayat yang kedua, dia berperan sebagai pendakwa. Ya saja Iyob itu ada di bawah perlindungan Engkau, Bapa Yahweh, sehingga dia tidak menghujat. Coba kalau misalkan dia mengalami banyak masalah, Yahweh bangga, saudara. Silahkan kamu cobai, asal jangan menyentuh jiwanya. Jadi kalau ada di antara saudara sekarang ini sedang punya masalah yang berat, bisa saja karena saudara sedang dibanggakan oleh Bapa Yahweh. Apakah ketika mengalami pencobaan yang luar biasa hebatnya itu, kita tetap beriman atau tidak? Harusnya begitu, tetap beriman, ya. Jadi jangan sampai penderitaan itu membuat kita
mundur dari Tuhan. Sebab di dalam kitab Yakub 1 ayat yang ke-12, coba kita lihat ayatnya. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang baru akan mendapatkan mahkota atau mendapatkan reward, mendapatkan hadiah ketika sudah menang. Yang namanya pahlawan itu melewati apa, saudara? Peperangan. Kalau enggak perang tapi sorak-sorak saya sebagai pahlawan, itu namanya apa? Pahlawan kesiangan. Mungkin bukan kesiangan, kesorean kali. Atau pengungsi, ketika terjadi masalah minggir. Begitu sudah perang selesai, sorak-sorak, "Hore, menang, menang, menang." Itu namanya bukan pahlawan tapi pengungsi. Jadi saya tidak tahu di dalam kehidupan saudara saat ini. Mungkin saat ini saudara baik-baik saja di dalam beriman kepada Tuhan, tetapi kok saya punya masalah silih berganti tidak selesai-selesai. Bisa saja karena setan sedang mendakwa. Ya saja Tuhan melindungi jadi bisa baik. Coba kalau tidak dilindungi. Kira-kira begitu. Nah, yang jadi masalahnya, tahankah kita ketika kita menghadapi masalah? Semakin besar masalah yang kita alami, semakin besar berkat yang akan kita dapatkan. Paham saudara? Amin. Tapi kalau suruh menjalani, mau atau tidak? Cuma Pak Andreas yang mengatakan mau. Berat saudara-saudara ya. Tapi kalau kita mau melakukannya, maka berkatnya besar. Seperti yang Pastor Simeon katakan, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Kalaupun saudara sudah bekerja semaksimal mungkin, hasilnya tidak seberapa, nanti yang kekurangannya Bapa Yahweh yang akan menambahkannya. Dan yang jelas kalau Bapa Yahweh yang menambahkannya tidak akan berkurang. Jadi kalau bekerja dengan sungguh-sungguh. Mau ada majikan atau tidak, silahkan saja. Kemarin saya sempat memberikan donasi untuk membersihkan makam. Ya, kami beri donasi setiap bulannya supaya makam papa mama saya bersih. Ketika saya lihat makamnya bersih, saudara-saudara. Padahal saya tidak pernah tengok. Setengah tahun sekali kami kasih untuk membersihkan, tidak pernah ditengok, tapi dikerjakan dengan baik. Beda dengan orang yang dulu pada zaman masih di gereja lama, sebelum saya masuk di pastori, tempat di mana saya diusir dulu, cuma merenovasi rumah, nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai. Karena kerjaannya apa? Ngerokok, ngobrol. Begitu saya datang baru, ayo apa yang bisa dikerja. Sekarang kalau saudara punya pembantu seperti itu, bisakah saudara sayang kepada pembantu yang seperti itu? Tidak bisa. Kalau ada majikannya baru bekerja, kalau tidak ada majikannya tidak bekerja. Demikian pun bagi pelayan Tuhan, mau ada saya, tidak ada saya, tetap melayani dengan kesungguhan hati. Amin. Saya bikin video ini untuk, bukan video ya, gambar-gambar ini tadi malam itu karena saya merenungkan dan sebagainya sampai jam 12 malam loh saudara-saudara. Karena saya ingin memberikan penerangan sejelas mungkin sampai jemaat bisa mengerti dengan baik. Percuma saya khotbah tetapi jemaat tidak paham. Maka saya berusaha untuk saudara bisa memahami. Ya,
Jadi setan itu selain sebagai lawan kita juga karena pendakwa, sebagai musuh rohani. Dalam Zekaria 3 ayat 1 sampai 2, Satan muncul sebagai pendakwa imam besar Yehosua tetapi ditegur oleh Yahweh. Di dalam Zekaria 3 ayat 1 sampai 2 berbunyi demikian. Dan dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yehosua yang berdiri di hadapan malaikat Yahweh dan Satan yang berdiri di sebelah kanannya untuk menjadi pendakwanya. Lalu berkatalah Yahweh kepada Satan, ini bisa diterjemahkan pendakwa, biarlah Yahweh menghardik engkau hai Satan, dan biarlah Yahweh yang memilih Yerusalem menghardik engkau. Bukankah dia ini adalah sepotong ranting yang direnggut dari api? Jadi Satan itu bukan satu pribadi, wujud. Tidak, karena setan itu roh. Dia bisa berwujud apa saja dan bisa berwujud berapa saja. Menyamai Tuhan. Jadi dalam konsep Ibrani, setan bukanlah nama pribadi, tetapi lebih seperti jabatan atau peran dalam rencana ilahi, yaitu sebagai pendakwa atau penguji manusia. Nah, sekarang saya lanjutkan, siapakah sebenarnya setan itu? Kita membuka di dalam kitab Yekeskel 28, Yekeskel 28 ayat 12 sampai 17. Ini adalah Satan, saudara-saudara. Yekeskel 28 ayat 12 sampai 17. Nah, mari kita ucapkan supaya saudara bisa mengerti siapakah setan itu sebetulnya ya. Bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus dan engkau harus mengatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah yang memeterai takaran yang penuh hikmat dan seluruhnya indah. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah, krisolit dan berlian, batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah dan malakit dan emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Engkau adalah kerub yang diurapi, yang menutupi, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Engkau sempurna di dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan, sampai kesalahan ditemukan di dalammu. Dengan banyaknya perdaganganmu, mereka memenuhimu dengan kekejaman, dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku melemparkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu, hai kerub yang menutupi, dari tengah-tengah batu api. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi, dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka dapat melihat engkau. Siapakah setan itu? Dia adalah makhluk ciptaan Elohim yang maha dahsyat. Dia adalah malaikat. Disebutkan tubuhnya yang dalam berupa roh itu terdiri batu-batuan dan peralatan musik. Jadi ketika dia bergerak sedikit sudah menimbulkan bunyi-bunyian yang indah. Makanya jangan main-main dengan musik, saudara-saudara. Musik itu bisa membuat orang hatinya tenang. Sebaliknya musik bisa membuat orang mati bunuh diri. Coba saja saudara yang suka musik rock yang
bassnya sampai perut kenyang itu ya, dengan musik yang lembut, tenang, itu akan membuat pikiran dan hati kita berbeda, beda suasana. Jadi jangan main-main dengan musik. Pada akhir zaman ini, The Illuminati sudah mengeluarkan musik-musik yang indah, mengembalikan kitab Yekeskel ini. Ingat, tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMashiach sudah semakin dekat. Karena itu setan sedang melipat gandakan kekuatan untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya dari musik. Tidak salah gereja musiknya rame loncat-loncat, tidak masalah. Tetapi juga diperhatikan liriknya. Apakah liriknya itu memuji Bapa Yahweh atau tidak? Atau hanya untuk hura-hura saja? Karena itu secara pribadi terus terang saya kurang sreg apabila musik kita intronya terlalu panjang. Karena intro terlalu panjang itu lebih banyak untuk show off pemain-pemainnya. Misalkan yang keyboard nanti gitu ya. Terus yang ngedrum juga bisa orang bilang, wow, hebat mainnya. Jadi lebih menonjolkan dirinya daripada menonjolkan untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Kelihatannya sepele, tapi muncul roh kesombongan itu berbahaya. Karena itu saya katakan dosa yang mengerikan adalah dosa kesombongan. Karena sombong itu, orang yang sombong tidak merasa kalau dirinya sombong. Kalau membunuh, orang tahu saya membunuh. Mencuri, saya tahu mencuri. Dosa-dosa yang lain semua tahu. Tapi kalau sombong, orang tidak tahu loh saudara. Ya. Jadi setan itu adalah malaikat terang yang jahat, yang sombong. Nah sekarang apa bedanya setan dengan iblis? Iblis itu bukan istilah asli dalam bahasa Ibrani. Iblis berasal dari bahasa Yunani diabolos. Berarti pemfitnah atau pendakwa. Diabolos kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab iblis. Alif hamzah kasrah, ba sukun, lam yaksin. Jadi itu hurufnya. Huruf Arab kan ada alif, ba, ta, jim, ho, ko, ro dan sebagainya. Ya. Saya dulu belajar bahasa Arab gara-garanya apa? Ada sekolah waktu SMA dulu itu ada ekstrakurikuler ya. Nah, ekstrakurikulernya semua anak diwajibkan mengambil bahasa Arab Melayu. Saya pikir untuk apa saya belajar bahasa Arab? Waktu itu enggak ngerti pikiran saya. Waktu ujian saudara-saudara, waktu ulangan, gurunya nulis huruf Arab, Arab gundul ya. Saya enggak ngerti, saya nyontoh teman saya. Dulu kan saya nakal. Saya Pak Pola itu dulu nakal. Ya, saya rebut punya teman saya. Sini. Tak contoh, ya kayak gambar saudara-saudara. Dapat nilai berapa? 1. Nilai 1 pun katanya itu hadiah, kata gurunya. Saya pikir, waduh kalau saya ndak ngerti, saya pulang bisa diajar papa saya. Karena papa saya kalau ngajar saya itu keras, saudara. Ya, pakai penjalin itu diajar sampai punggung saya berbilur-bilur. Jadi ya sudahlah, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya hafalkan abjadnya, saya hafalkan cara nulisnya. Sampai akhirnya ulangan dapat 9,5, saudara-saudara. Jadi saya berpikir, oh ternyata saya tidak goblok ya. Cuma tidak mau belajar saja. Lah saya ngeri, saudara. Kalau pulang rapotnya dilihat, isinya, kalau saudara melihat rapot saya waktu saya nakal, rapot saya itu warnanya merah, kayak bunga.
Tapi merahnya bukan 5 loh saudara-saudara, 3 dan 4. Misalkan bahasa Inggris saya ini bahasa Inggris SMP sebetulnya. Karena bahasa Inggris SMA kalau ada pelajaran bahasa Inggris saya loncat tembok keluar. Ngapain belajar bahasa Inggris, kayak mau pergi ke luar negeri aja. Dulu pikiran saya begitu. Ternyata nyesel juga. Karena itu bagi saudara yang anak-anak cucu-cucunya mau sekolah pintar bahasa Inggris, sekolahkan di Surya Grisim. Karena di Surya Grisim diajari bahasa Inggris. Rugi besar kalau zaman sekarang tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Saya kalau orang ngomong Inggris saya ngerti. Cuma untuk ngomong belepotan. Karena tidak pernah ngomong bahasa Inggris kan. Jadi kembali ke ini, setan dengan iblis. Bedanya apa? Kalau iblis itu dalam bahasa Arab, iblis. Kalau dalam bahasa Yunani apa? Diabolos. Loh, baru saja wis lali. Lanjut. Dan kata iblis itu berasal dari kata seperti ini, saudara-saudara ya. Itu saya tidak perlu sebutkan lagi, yang berarti putus asa atau kehilangan harapan. Karena itu orang yang putus asa atau hilang harapan itu orang yang sedang dikuasai oleh setan. Jangan saudara pikir kalau orang mau bunuh diri itu tidak ada penyesalan. Ketika dia naik ke atap gedung tinggi, tidak menyesal. Karena dia sedang dikuasai oleh setan. Keputusasaan dan kehilangan harapan, tidak memiliki masa depan. Tapi ketika dia melayang, saya nonton YouTube, ada orang bunuh diri melayang ketika di udara sedang terbang kayak Superman, dia teriak. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia teriak? Karena setannya pergi, sehingga dia sadar, tapi sudah terlambat, sampai bawah sudah jadi mayat. Karena itu jangan ada satupun di antara kita yang putus asa atau putus pengharapan, kehilangan harapan. Firman Elohim katakan kita punya masa depan, dan masa depan kita adalah gilang gemilang bersama dengan Bapa Yahweh. Sekarang selanjutnya, apa pekerjaan setan dalam perspektif Ibrani? Rama yang berarti menipu, memperdaya, ini pekerjaannya. Kemudian nokel berarti licik atau penipu. Kemudian mirma berarti tipuan atau kelicikan. Selanjutnya seker berarti dusta atau kebohongan. Jadi ini punya makna satu-satu, tetapi itu semua adalah merupakan bagian dari sifat pekerjaannya setan, saudara-saudara. Ya, lanjut. Kazaf berarti kebohongan atau kepalsuan. Jadi kalau orang yang suka berbohong, itu orang sedang dikuasai oleh setan. Kemudian dover sekarim secara harfiah berarti orang yang berbicara dusta atau pendusta. Selanjutnya, jadi jika ingin merujuk pada seseorang sebagai penipu, bisa menggunakan kata nokel atau ramai. Sedangkan untuk pendusta bisa menggunakan sekaran. Pendusta dengan penipu sama atau tidak? Pendusta dengan penipu hampir sama, tetapi tidak persis, ya. Saudara perlu merenungkan kata-kata penipu dan pendusta. Kalau penipu itu lebih banyak berbicara tentang triknya. Kalau pendusta ya bicara yang tidak sesuai, walaupun ini ada kaitannya, tetapi agak sedikit berbeda. Ya. Nah sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan setan. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 dikatakan, dan tidak heran karena Satan sendiri menyamar sebagai malaikat terang.
Bagaimana setan bisa menyamar sebagai malaikat terang? Artinya dia bisa tidak menyamar jadi Yeshua HaMashiach? Bisa. Ya. Kita lihat Yesayahu 14 ayat 12. Ayat ini banyak salah artikan. Mari kita ucapkan dengan bersuara bersama-sama ya. Siap, 2, 3. Betapa engkau telah jatuh dari sorga, hai Hillel bin Sakar. Engkau telah diempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Hillel bin Sakar itu putra Fajar. Ya, diterjemahkan putra Fajar. Kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia disebut bintang timur. Sekarang kita lihat Wahyu 22 ayat 16. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Aku Yeshua telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai gereja-gerejaku ini. Akulah tunas dan keturunan Daud, bintang Fajar yang cemerlang. Sama-sama bintang Fajar. Jadi setan pun bisa menyamar menjadi Yeshua HaMashiach. Cuma memutar balikkan fakta. Dulu ketika masih di gereja lama, cukup lama sekali, lebih dari 30 tahun yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan saya kenal baik dari salah satu gereja tidak jauh dari kota Ambarawa. Dia hidupnya susah sekali karena pelayanan di desa. Sekali waktu pendeta ini berdoa di depan altar. Dia bilang, Tuhan, kenapa kok hidupku susah? Artinya apa? Sedang mengeluh. Tiba-tiba muncul setan dan berkata apa? Hehehehehehe. Siapa suruh menyembah Yesus? Dulu ngomongnya begitu kan, belum kenal Yeshua. Coba sembah aku. Persis sama enggak dengan pencobaan yang Yeshua alami? Kalau engkau bersembah sujud kepadaku, maka aku akan berikan kemuliaan di atas muka bumi ini. Ya, lalu dia usir. Ketika diusir berubah menjadi ular dan hilang. Ini kesaksian dari pendeta itu sendiri. Saya tidak tahu, sudah lama tidak ketemu, apakah masih sehat ataukah sudah dipanggil Tuhan, saya tidak tahu. Kemudian kita lihat lagi apa yang bisa dilakukan setan bagi keselamatan jiwa. Amsal 14 ayat yang ke-12 dan Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang nampak lurus di hadapan seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Karena itu hati-hati. Saudara salah memilih sekolah, saudara akan mengalami kerugian 5 tahun paling tidak. Kalau saudara salah memilih jurusan, saudara rugi 1 tahun. Saudara salah memilih presiden, saudara rugi 5 tahun. Saudara salah memilih keselamatan, saudara akan mengalami kerugian selama-lamanya. Jadi harus hati-hati ya. Ada jalan yang disangka lurus, wah ini bagus nih, bener nih ya. Tapi ternyata ujungnya maut. Ujungnya adalah jalan kematian. Nah, kembali ke yang tadi tentang Yeshua itu sebagai bintang timur. Bukan berarti Yeshua itu setan, tetapi setanlah yang menyamar menjadi Yeshua. Karena ini banyak sekarang di internet mengatakan, oh kemarin saya dapat WA mengatakan, Pak Yakub bagaimana dengan statement yang ada di YouTube ini? Kok ternyata Yeshua itu Hillel bin Sakar? Saya bilang, waduh, dengan 2 ayat saja sudah kebingungan. Karena itu kita harus hati-hati. Sekarang setan jadi wanita cantik dan laki-laki ganteng, bisa atau tidak? Tapi kan bukan berarti wanita cantik atau laki-laki ganteng itu setan. Betul? Jadi kita harus tahu artinya.
Sekarang kita masuk kepada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, segala yang merugikan orang lain dan yang menimbulkan kehancuran datangnya dari setan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Segala sesuatu harus diuji dengan firman. Pernah ada pendeta di Semarang, sekian tahun yang lalu saya datangi bersama dengan Pak Alam bin David, Alam Atmaja. Dia ajak saya, ayo kok Yakub, kita pergi ke pendeta Anu. Dia sudah terima Yahweh loh. Wah, semangat saya, saudara-saudara. Waktu itu saya berangkat, Bu Femi ikut kalau saya tidak salah ingat. Kemudian saya turunkan di tengah jalan. Karena pada saat itu mau mengambil berkat dari pemerintah, kita dapat 10 juta di Bank BPD Jateng. Ya. Maka sempat ada isu, Pak Yakub istri orang kok diturunkan di tengah jalan, gitu. Padahal sebelumnya saya sudah persetujuan dengan Ibu Femi. Ibu Femi sampai marah, saudara-saudara. Loh, saya memang sudah diomongin sama Pak Yakub kalau diturunkan di tengah jalan karena untuk pergi ke bank supaya tidak tutup. Bagaimana? Tidak masalah, Pak. Bahkan saya pulang sendiri juga biasa, wong saya sudah biasa naik angkot, begitu. Ya sudah, benar nggak masalah nih, nggak. Orang-orang yang tidak suka dengan saya mengatakan Pak Yakub kani ngoyo nemen, istri orang diturunkan di tengah jalan, begitu. Tapi it's okay, karena bagi saya Bu Femi tidak marah, memang beliau siap untuk pulang sendiri, karena kebetulan waktu itu saya mau ke rumah pendeta ini di Semarang. Pendeta itu mengatakan apa? Kami berdiskusi sebentar. Pak, saya itu sudah berdoa dengan si A dan si B. Jadi kami 3 orang, ini orang-orang top semua, saudara. Kami tanya kepada Roh Kudus. Tanyanya bagaimana, Pak? Roh Kudus, kalau engkau kami panggil dengan Allah, mau atau tidak? Lalu jawabannya apa, Pak? Mau tuh Roh Kudus. Lah saya jawabnya, loh kok enggak sama dengan isi firman-Nya? Lalu pendeta itu mengatakan, wah kalau begitu kita enggak bisa berdiskusi Pak Yakub. Ya sudah, kalau gitu saya pulang. Saya pulang. Begitu saya mau bangun berdiri, dari dalam sudah keluar air minum. Saya enggak sempat jamah. Yang penting saya sudah pernah menyampaikan bahwa Yeshua itu bukan Allah, tetapi Yeshua adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi segala sesuatu perlu diuji sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 15. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 15. 1 Korintus 2 ayat 15. Dan yang rohani memang menguji segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak diuji oleh siapapun. Kalau firman Elohim itu sudah teruji, sehingga tidak mungkin untuk diuji dengan apapun juga. Tetapi segala sesuatu perlu diuji. Yang jadi batu ujinya adalah firman. Cocok enggak dengan firman Tuhan? Kalau enggak cocok berarti bukan dari Tuhan. Ya. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, setan bisa memperdaya jika lengah. Karena setan selalu berusaha mengitari kehidupan kita. 1 Kepa 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si Satan berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Jadi saudara tidak bisa lihat setan, tetapi setan bisa lihat saudara, sehingga dia tahu persis kehidupan kita. Apa yang saudara pikirkan dengan pikiran, setan tidak ngerti. Tetapi setan melihat gelagat dari kehidupan saudara. Cara saudara berjalan,
cara saudara melirik kanan kiri mata saudara itu diamati oleh setan. Sehingga setan pun bisa menyamar jadi orang yang sudah mati. Saya ingat Bu Kemat dulu, waktu masih di gereja lama. Saya memberi pesan kepadanya, Bu, nanti kalau Bapak datang tiba-tiba usir saja. Betul, saudara-saudara. Pak Kemat sudah almarhum, beberapa waktu kemudian datang ke rumah. Bu Kemat masih nyuci-nyuci. Tiba-tiba bapaknya, suaminya datang. Bu ne, aku mbok wenehono mangan. Ibu, saya mbok dikasih makan, begitu. Nah, Bu Kemat kan tahu suaminya udah mati. Langsung diusir. Ketika diusir, saudara-saudara, langsung hilang. Dia ingat omongan saya. Jadi setan bisa menyamar. Suaranya persis. Jangankan setan, saja bisa. Kan bisa menyamar menjadi seperti saya dengan suara saya dan sebagainya. Itu artificial intelligence. Jadi hati-hati, setan selalu melihat sikap, gelagat, tingkah laku kita. Dia tahu persis siapa kita. Kemudian yang keempat, orang yang terpapar, artinya orang yang jadi penipu, pembunuh, dan sebagainya, itu masuk jalan tol ke neraka. Di dalam Gilyahna atau Wahyu 21 ayat yang ke-8 kita lihat ayatnya. Yang tertulis di dalam kitab Wahyu 21 ayat yang ke-8, ini adalah sifat-sifatnya setan. Mari saudara yang baca dengan suara yang keras, supaya suara saudara masuk ke audio bersama-sama. Tidak perlu ngebut, tapi suaranya yang keras. Siap ya? 2, 3. Adalah kematian yang kedua, itulah neraka. Semua yang tertulis di ayat yang ke-8 itu adalah sifat-sifatnya setan, bukan pribadinya setan, tetapi similar atau sejajar, sama dengan setan. Jadi mari kita koreksi diri kita. Apakah sifat-sifat ini masih ada di dalam kehidupan kita? Sekarang ini setan sedang berkuasa mati-matian karena kedatangan Yesus sudah hampir tiba. Orang-orang bodoh perusak bangsa sendiri berkuasa, menjual bangsa sendiri, ya. Seperti Taiwan beberapa tahun yang lalu diguncang mau diadu domba antara masyarakat dengan presidennya, tetapi gagal. Kalau di Indonesia hampir berhasil. Karena banyak orang-orang yang menjual negaranya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. LGBT sudah legal bukan hanya di negara-negara barat, bahkan di Israel. Saya pernah nonton YouTube, ada rabi di sinagoga menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Istilahnya Yanto menikah dengan Bambang. Bayangkan saudara-saudara. Kemudian profesor-profesor berpikiran segleng, memfitnah, sudah menjadi bahan komunikasi biasa. Di Indonesia ada enggak saudara-saudara? Banyak. Titelnya sih profesor. Profesor itu doktor loh saudara-saudara, S3, pengajar guru besar. Tapi omongannya ngaco, enggak karu-karuan. Saya enggak perlu sampaikan, nanti ada yang marah lagi. Profesornya. Hoax itu disukai, padahal hoax itu pendusta atau pembohong. Apalagi sekarang dengan munculnya artificial intelligence, bisa menyamar menjadi siapa saja. Maka seperti yang Pastor Simeon pernah sampaikan, kalau ada orang telepon saudara menggunakan video call, katakan anak saudara atau cucu saudara sedang
kecelakaan atau apa, jangan percaya. Caranya bagaimana? Punya password sendiri. Misalkan ini siapa ya? Katakanlah Pak Bambang, katakanlah. Passwordnya apa? Nah, kalau Pak Bambang bisa menyampaikan, baru benar Pak Bambang. Itu yang artificial intelligence tidak bisa lakukan. Karena memiliki password pribadi. Kalau enggak, kena. Wajahnya persis, suaranya persis, cara ngomongnya sama. Siapa yang menyangka kalau itu penipuan? Hati-hati saudara-saudara ya. Karena setan melipat gandakan kekuatan supaya jangan sampai ada orang diselamatkan. Karena itu saya mengharap jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa dan semua saudara yang nonton YouTube ini jangan sampai memiliki sifat-sifat setan, karena itu jalan tol menuju ke neraka. Semua harta-harta yang kita dapatkan tidak akan membawa kita pada keselamatan. Bayangkan korupsi miliaran itu kecil di Indonesia, saudara-saudara. Sekarang sudah apa? Triliun. Bayangkan, itu duit triliun kalau dipakai buat jual pisang goreng. Wah, berapa saudara? Bayangkan semua triliun. Padahal hidupnya ya begitu-begitu saja. Ini karena keserakahan. Setan kan serakah, saudara-saudara ya. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sampai ditipu oleh setan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka di jalan. Tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah, ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik lagi di dalam menghadapi kuasa setan yang semakin merajalela. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano eleka weyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamasya Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.